Selamat datang di Ternate, pulau kecil di Maluku Utara dengan dampak global raksasa. Inilah kisah Kesultanan Ternate, salah satu kerajaan Islam tertua dan terkuat di timur Nusantara. Ternate didirikan sekitar tahun 1257 Masehi oleh Baab Masyur Malamo, berfokus pada perdagangan rempah. Ternate mulanya adalah bagian dari aliansi Moti bersama Tidore, Bacan, dan Jailolo yang saling bersaing. Kekuatan utama Ternate adalah monopoli cengkeh, komoditas paling berharga di abad pertengahan. Kekayaan rempah mendorong Ternate menjadi kekuatan maritim yang dominan, menguasai sebagian besar Maluku hingga Papua. Islam menyebar intensif pada abad ke-15. Sultan Zainal Abidin mengubah gelar raja menjadi sultan. Namun, kekuatan Ternate selalu diimbangi oleh rivalitas abadi dengan Kesultanan Tidore yang juga kuat. Semua berubah ketika bangsa Eropa, terutama Portugis, tiba mencari sumber rempah, memecah belah aliansi. Tahun 1512, Portugis diizinkan membangun benteng São João Baptista, atau kini dikenal Benteng Castella. Awalnya, hubungan adalah aliansi. Tetapi keserakahan dan upaya monopoli Portugis memicu konflik berkepanjangan. Portugis mulai mencampuri urusan internal kesultanan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Puncaknya adalah pembunuhan keji terhadap Sultan Khairun oleh gubernur Portugis di dalam benteng sendiri. Peristiwa ini menyulut kemarahan besar, bukan hanya di Ternate, tapi di seluruh Nusantara Timur. Putra Sultan Khairun, Baabullah, naik tahta dan bersumpah membalas dendam serta mengusir penjajah. Di bawah kepemimpinannya yang visioner, Ternate memasuki periode zaman keemasan. Baabullah segera memimpin pengepungan total Benteng Castella. Pengepungan ini berlangsung selama 5 tahun. Pada tahun 1575, Portugis menyerah, meninggalkan Maluku dalam kekalahan memalukan. Kemenangan ini mengangkat martabat Ternate, membuat kekuasaannya membentang dari Mindanao hingga Timor. Ia dijuluki penguasa 72 pulau, menjadikan Ternate sebagai kekuatan terbesar di timur Nusantara. Setelah Portugis pergi, giliran Spanyol yang telah menguasai Filipina mencoba merebut dominasi rempah. Spanyol membangun benteng Gamlamo di Tidore. Konflik Ternate dan Spanyol berlangsung sengit. Di tengah konflik ini, kekuatan baru dari Eropa Utara, Belanda, VOC, mulai menunjukkan minat besar. Ternate dalam upaya mengusir Spanyol memutuskan bersekutu dengan VOC. Dengan bantuan Belanda, Ternate berhasil memukul mundur Spanyol pada 1663. Namun, aliansi ini berujung pada jerat yang lebih mematikan, monopoli total VOC. Belanda mengambil alih dan memperkuat benteng Oranye, menjadikannya pusat kekuasaan. VOC memaksakan ekstirpati, pemusnahan cengkeh di pulau lain agar Ternate tetap menjadi satu-satunya sumber yang mereka kontrol. VOC perlahan menguasai politik dan ekonomi Ternate, meredupkan cahaya zaman keemasan. Meskipun terus melawan, seperti yang dilakukan Sultan Mandar Shah, Ternate semakin tertekan di bawah VOC. Kesultanan Ternate secara formal berakhir saat Indonesia merdeka. Namun, warisan budayanya tetap hidup. Benteng-benteng, Masjid Sultan Ternate, dan tradisi kesultanan menjadi saksi bisu kejayaan yang tak terlupakan. Ternate mengajarkan kita arti dari kedaulatan, perlawanan, dan betapa berharganya sebuah rempah dalam mengubah nasib bangsa. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.